Seorang kakek tua penjual galon ditindas polisi saat razia. Galonnya ditendang, dagangannya hancur, tapi ia tetap tolak bayar uang damai. Pertanyaannya, apakah keberanian seorang kakek renta bisa mengguncang keadilan negeri ini? Halo, semuanya. Sebelum masuk KE cerita utama, yuk bantu support channel Risma Story HD dengan tekan tombol like, tulis pendapatmu di komentar, dan jangan lupa subscribe. Tonton sampai akhir karena ada sesuatu yang nggak boleh kamu lewatkan. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang berlimpah. Kalau kamu setuju, tulis amin di kolom komentar ya. Matahari pagi baru saja naik, sinarnya masih lembut menembus celah-celah pepohonan di gang sempit yang sudah mulai ramai. Burung-burung berceloteh, seolah memberi salam bagi siapa saja yang hendak memulai hari. Di ujung gang itulah, seorang kakek tua dengan rambut putih seputih kapas, tengah mengeluarkan sepedanya yang sudah renta. Catnya terkelupas di sana-sini, rantainya berdecit setiap kali roda digerakkan. Namun bagi sang kakek, sepeda itu bukan sekadar alat, melainkan sahabat setia, yang menemaninya setiap hari mencari nafkah. Kakek itu bernama Pak Sastro. Tubuhnya kurus, wajahnya penuh keriput, dan tangannya berurat. Meski umur sudah melewati senja, ia tetap berusaha berdiri tegak. Setiap pagi ia mengayuh sepeda tuanya sambil membawa galon-galon air mineral yang disusun rapi di rak besi belakang. Sepeda. Galon itu berat, tapi ia sudah terbiasa. Baginya, beban seberat apapun akan terasa ringan jika hati tetap sabar. Alhamdulillah. Semoga hari ini lancar. Gumam Pak Sastro pelan, sambil mengusap keringat yang baru saja muncul di dahi. Sehari dashari, ia berkeliling dari kampung KI kampung, dari gang KI gang, menjajakan air galon isi ulang. Orang-orang mengenalnya sebagai kakek yang jujur dan tidak pernah mengeluh. Meski tubuhnya sering sakit, batuk tak kunjung reda, kaki sering nyeri, ia tidak pernah berhenti berusaha. Semua uang yang didapatnya ia sisihkan sedikit demi sedikit untuk membeli obat di warung kecil dekat rumah. Pak Sastro hidup seorang diri. Istrinya sudah lama meninggal, anak semata wayangnya juga telah tiada akibat kecelakaan tragis bertahun-tahun lalu. Sejak itu, dunia seakan runtuh baginya. Namun, bukannya menyerah pada keadaan, ia justru memilih bertahan. Menjual galon air dengan sepeda tua adalah caranya menjaga kehormatan agar tidak menjadi beban orang lain. Setiap kali ia melewati jalanan kota, orang-orang memperhatikannya. Ada yang iba, ada yang kagum, ada pula yang sinis. Beberapa anak muda sering tertawa ketika melihatnya bersusah payah mengayuh sepeda dengan galon penuh di belakang. Tapi Pak Sastro hanya tersenyum, tidak pernah menaruh dendam. Ia percaya, hidup bukan untuk membalas, melainkan untuk terus berjalan. Pagi itu udara cukup sejuk. Pak Sastro mengayuh sepedanya perlahan, keluar dari gang kecil menuju jalan besar. Kendaraan mulai lalu lalang, suara klakson bersahutan, dan debu jalanan mengiringi setiap kayuhannya. Tangannya menggenggam erat stang sepeda, matanya menatap lurus ke depan. Di belakang 10 galon berisi penuh tersusun dengan hati-hati. Sedikit goyangan bisa membuatnya kehilangan keseimbangan, tapi pengalaman panjang membuatnya piawai menjaga kestabilan. Ketika melewati rumah-rumah langganannya, beberapa pintu terbuka. Ibu-ibu rumah tangga menyapa dengan ramah. Pak Sastro, isi satu ya. Teriak seorang ibu dari teras rumahnya. Pak Sastro berhenti, menurunkan 1 galon, lalu menggantinya dengan yang kosong. Ia tersenyum tulus sambil berkata, "Matur nuwun Bu. Semoga sehat selalu." Setelah menerima pembayaran, ia kembali melanjutkan perjalanan. Begitulah hidupnya. Sederhana namun penuh arti. Setiap pelanggan baginya bukan sekadar pembeli, melainkan bagian dari alasan ia tetap kuat. Namun cuma di balik senyum dan sapaannya, ada rasa perih yang tak pernah hilang. Tubuhnya sering lemas, napasnya kadang tersengal, terutama ketika tanjakan menanti. Setiap kali melewati jalan menanjak, ia harus turun dari sepeda, mendorong dengan sekuat tenaga sambil beristirahat sebentar. Pada saat itulah, ia biasanya berdoa dalam hati, "Ya Allah, berikanlah kekuatan pada hamba-Mu yang lemah ini. Jangan biarkan aku menyerah,
meski tubuh renta. Meski berat, doanya membuat langkahnya kembali ringan. Di jalan raya, suara motor dan mobil mendominasi. Beberapa pengendara menyalip tanpa peduli, membuat sepedanya oleng. Ada yang menatapnya aneh, seakan-akan bertanya dalam hati, mengapa kakek setua itu masih bekerja keras di jalanan panas ini? Tapi hanya Pak Sastro yang tahu jawabannya. Ia bukan sekadar bekerja untuk hidup, melainkan untuk mempertahankan harga diri. Siang hari tiba, panas semakin menyengat. Baju lusuhnya basah oleh keringat, tapi ia tetap mengayuh. Sesekali ia berhenti di bawah pohon rindang, duduk sejenak sambil menghela napas panjang. Dari kantong kecilnya, ia mengeluarkan sebotol air minum dan sepotong roti kering. Itulah bekal makannya setiap hari. Ia menggigit perlahan, menelan sambil menatap orang-orang yang berlalu. Dalam kesendirian itu, pikirannya sering melayang pada masa lalu. Ingatannya kembali pada saat-saat ia masih muda, bekerja sebagai buruh pelabuhan, dan pulang disambut hangat oleh istri dan anaknya. Kehidupan sederhana tapi bahagia. Kini, semua hanya tinggal kenangan. Hanya sepeda tua dan galon-galon air yang masih setia menemaninya. Sore menjelang, galon-galonnya hampir habis terjual. Sepeda terasa lebih ringan, tapi tubuhnya semakin letih. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah. Dalam perjalanan pulang, ia melewati sekumpulan anak-anak kecil yang sedang bermain bola di gang sempit. Mereka berlari mendekatinya sambil bersorak. Pak Sastro, Pak Sastro! Pak Sastro berhenti, tersenyum dan melambaikan tangan. Anak-anak itu tertawa riang, beberapa bahkan membantu menahan sepeda agar tidak jatuh. Kehangatan itu membuat hatinya sedikit terhibur. Ia sadar, meski hidupnya penuh kesulitan, masih ada orang-orang yang tulus menyayanginya. Matahari hampir tenggelam ketika ia sampai di rumah kecilnya yang sederhana. Temboknya kusam, atapnya bocor di beberapa bagian, namun bagi Pak Sastro rumah itu adalah surga kecil. Ia memarkir sepeda, menurunkan galon kosong, lalu duduk di kursi bambu tua di teras. Tubuhnya lelah, tapi hatinya damai. Hari itu berakhir seperti hari-hari sebelumnya. Sepeda tua kembali beristirahat, galon-galon kosong menunggu diisi lagi esok, pagi, dan Pak Sastro menutup mata dengan doa syukur. Ia tidak pernah tahu bahwa hari-hari mendatang akan membawa ujian berat, lebih berat daripada semua beban galon yang pernah ia angkut. Namun malam itu, ia hanya ingin beristirahat. Roda tua masih akan terus berputar, dan ia masih punya semangat untuk mengayuhnya besok. Fajar belum sepenuhnya terang ketika suara ayam berkokok bersahutan dari kejauhan. Udara masih dingin, sisa embun melekat di dedaunan, dan jalanan tampak lengang. Di sebuah rumah sederhana di ujung gang, Pak Sastro sudah bersiap. Ia mengenakan baju lusuh berwarna pudar, sarung tua yang digulung hingga sebatas lutut, dan sandal jepit yang solnya mulai tipis. Di tangannya ada sebuah kain kecil yang ia gunakan untuk mengelap galon-galon yang akan dibawanya hari ini. Di belakang rumah, sepeda tuanya berdiri dengan susah payah. Besi rak yang menempel di bagian belakang tampak berkarat, namun masih cukup kokoh untuk menahan beratnya galon. Satu persatu, galon berisi air ia angkat dengan pelan. Meski tubuhnya gemetar dan napasnya sering terengah, ia tak pernah mengeluh. Baginya, setiap tetes keringat adalah tanda bahwa ia masih diberi kesempatan untuk bekerja. Ayo, Nek, kita berangkat lagi, bisiknya pada sepeda tua itu. Seolah-olah sepeda bisa mendengar. Ia memang sering berbicara pada benda itu. Karena sepeda telah menjadi teman setianya sejak bertahun-tahun lalu, hari itu ia membawa 8 galon penuh. Berat sekali rasanya, tapi roda harus tetap berputar. Perlahan ia mendorong sepedanya keluar gang, lalu mulai mengayuh. Suara rantai yang berdecit menjadi musik pengiring pagi. Langkahnya tampak goyah, tapi matanya memancarkan keyakinan yang kuat. Di ujung jalan, kota mulai bangun. Pedagang kaki lima menata dagangannya. Sopir angkot memanggil penumpang. Dan anak-anak, sekolah berjalan sambil bercanda. Hiruk-pikuk itu menjadi pemandangan yang selalu ia lihat setiap hari. Sambil mengayuh, ia mengucap salam kepada orang-orang yang dikenalnya. Senyum kecilnya selalu berhasil membuat suasana hangat,
meski ia sendiri menahan lelah yang tak terlihat. Ketika matahari mulai muncul, jalanan semakin ramai. Motor, mobil, dan truk berlalu lalang. Klakson bersahut-sahutan, debu beterbangan, dan aroma knalpot menusuk hidung. Di tengah keramaian itu, sosok Pak Sastro dengan sepeda tuanya tampak mencolok. Beberapa pengendara memperlambat laju kendaraan, menoleh sekilas, lalu melanjutkan perjalanan. Ada yang menggeleng tak percaya, ada pula yang tersenyum penuh hormat. "Pak, isi galonnya." Panggil seorang bapak dari teras rumahnya. Pak Sastro segera berhenti, menurunkan 1 galon, dan mengganti dengan yang kosong. Ia mengusap keringat di dahi, lalu mengucapkan, "Terima kasih, Pak. Semoga sehat selalu." Bapak itu tersenyum, lalu memberi uang pas tanpa tawar-das-menawar. Di rumah lain, seorang ibu rumah tangga menyapanya dengan ramah. Anak kecilnya berlari kecil menghampiri sepeda. Matanya berbinar melihat pantulan air dalam galon. "Pak Sastro, jangan lupa minggu depan ya. Air dari Bapak selalu jernih dan segar," kata sang ibu sambil menepuk pundaknya. "Insya Allah, Bu. Selama kaki ini kuat, saya akan datang," jawab Pak Sastro lirih. "Tapi mantap, Itulah salah satu hal yang membuatnya bangga. Meskipun hanya menjual galon isi ulang, ia menjaga kebersihan dan kualitas air dengan sepenuh hati. Ia percaya, kejujuran dan ketulusan akan membawa keberkahan. Itu pula yang membuat pelanggan setia tetap mempercayainya. Meski banyak penjual galon lain bermunculan dengan kendaraan lebih modern, siang semakin terik. Sinar matahari menembus kulit, membuat peluh menetes deras. Jalanan panjang seakan tak ada ujungnya. Di satu titik, Pak Sastro harus melewati tanjakan. Napasnya mulai tersengal, kakinya gemetar, tapi ia tidak menyerah. Ia turun dari sepeda, lalu mendorong perlahan sambil menundukkan kepala. Galon-galon di belakang bergoyang, nyaris membuatnya kehilangan keseimbangan. Namun dengan kesabaran luar biasa, ia berhasil sampai di puncak tanjakan. Ia berhenti sebentar, duduk di pinggir jalan, lalu membuka bekalnya. Hanya sepotong ubi rebus dan seteguk air putih. Ia memakannya dengan tenang, sambil memandang orang-orang yang lalu lalang. Ada rasa iri yang kadang muncul ketika melihat orang lain berkendara nyaman di mobil ber-AC. Tapi segera ia tepis. Ia percaya, rezeki setiap orang sudah diatur. Sambil mengunyah perlahan, pikirannya melayang ke masa lalu. Ia teringat wajah istrinya yang lembut, juga suara tawa anak semata wayangnya. Mereka adalah alasan mengapa dulu ia bekerja keras, meski akhirnya takdir mengambil mereka lebih cepat. Sejak itu, jalanan panjang inilah yang menjadi teman setianya. Setiap pedal yang ia kayuh adalah doa. Setiap galon yang ia antarkan adalah pengingat bahwa ia masih berguna. Sore menjelang, galon yang tersisa tinggal 2. Sepeda terasa jauh lebih ringan, namun tubuhnya semakin letih. Ia melewati sebuah gang kecil, di mana beberapa anak sedang bermain bola. Bola itu meluncur ke arahnya, hampir mengenai roda sepedanya. Anak-anak panik, lalu berlari menghampiri. "Maaf, Pak," seru salah satu anak sambil mengambil bola. Pak Sastro tersenyum, mengusap kepala anak itu, dan berkata, "Hati-hati ya, jangan sampai bola kalian bikin orang jatuh." Anak-anak itu tertawa kecil, lalu melanjutkan permainan. Dalam perjalanan pulang, ia sempat melewati sebuah toko modern besar yang menjual galon dengan harga lebih murah. Beberapa orang melirik ke arahnya, tampak ragu untuk tetap membeli dari Pak Sastro, atau beralih ke toko itu. Hatinya sempat tercekat, tapi ia tetap melangkah. Ia tahu, ia tak bisa bersaing dengan mesin dan kendaraan modern. Yang ia miliki hanyalah ketulusan hati dan kepercayaan dari orang-orang yang sudah mengenalnya. Malam hampir tiba ketika ia akhirnya sampai di rumah. Sepeda tua ia sandarkan, galon kosong diturunkan, dan tubuhnya terkulai di kursi bambu. Keringat membasahi bajunya, tapi hatinya lega. Hari ini semua galon laku, dan ia mendapat cukup uang untuk makan, serta membeli obat. Sebelum menutup mata untuk beristirahat, ia berdoa lirih. "Ya Allah, terima kasih karena Engkau masih memberi kekuatan. Jalan ini memang panjang, tapi hamba percaya
engkau selalu menuntun langkah kecil hamba. Hari itu berakhir. Jalanan panjang masih menanti esok, dan roda tua itu masih akan terus berputar. Langit sore itu mendung. Awan kelabu menggantung rendah, seolah menutupi semangat siapa saja yang sedang berada di jalanan kota. Angin bertiup kencang, membawa aroma tanah basah yang khas. Pak Sastro, dengan sepeda tuanya, baru saja menyelesaikan beberapa pengantaran galon. Masih ada 3 galon penuh yang tersisa di belakang rak besinya, tapi ia tahu hari ini belum bisa berhenti. Ada 2 langganan yang sudah menunggu di ujung jalan berikutnya. Ia mendongak, melihat langit yang makin gelap. Napasnya sedikit berat, tubuhnya terasa letih, tapi ia meneguhkan hati. Tidak apa-apa, sebentar lagi selesai. Hujan pun kalau turun biarlah. Bisiknya lirih, seolah berbicara kepada dirinya sendiri. Benar saja, tak lama kemudian, butiran air hujan mulai jatuh. Awalnya hanya gerimis lembut, menetes di wajah keriputnya. Tapi dalam hitungan menit, hujan berubah menjadi deras. Jalanan basah, suara kendaraan bercampur dengan gemuruh air yang menghantam aspal. Orang-orang berlari mencari tempat berteduh, pedagang menutup lapaknya dengan terpal, dan anak-anak kecil bersorak gembira bermain air. Sementara itu, Pak Sastro tetap mengayuh sepedanya perlahan. Galon-galon berguncang di belakang, ban sepeda berputar di genangan air, dan pakaiannya basah kuyup. Namun ia tidak berhenti. Baginya, menepati janji kepada pelanggan adalah hal penting. Meski tubuhnya menggigil, ia tetap melanjutkan perjalanan. Di tengah hujan deras itu, kenangan masa lalu tiba-tiba menyeruak, seolah hujan membangunkan memori yang lama terkubur. Ia teringat puluhan tahun lalu, ketika masih muda, mengayuh sepeda, serupa, bukan membawa galon, tapi membawa istrinya di boncengan. Mereka tertawa bersama, meski jalanan becek, meski hujan mengguyur tanpa henti. Istrinya kala itu memeluk pinggangnya erat-erat, berbisik, "Selama bersamamu, aku tidak takut apa-apa." Kenangan itu begitu hangat, membuat air mata bercampur dengan air hujan yang sudah membasahi wajahnya. Tak berhenti di situ. Ingatannya beralih pada anak semata wayangnya, kecil mungil dengan senyum manis. Anak itu sering menunggu di depan rumah, dengan wajah penuh ceria, menanti ayahnya pulang. "Ayah, ayo main hujan," katanya riang. Dan Pak Sastro muda, meski lelah, sering menuruti keinginan itu. Mereka bermain di halaman rumah, berlari-lari di bawah guyuran hujan. Suara tawa mereka kala itu masih terngiang jelas, seakan-akan baru terjadi kemarin. Namun semua itu kini hanya tinggal kenangan. Istrinya sudah lama tiada, anaknya pun pergi menyusul, meninggalkan luka yang tak pernah sembuh. Sejak saat itu, setiap kali hujan turun, hati Pak Sastro selalu terasa hampa. Hujan yang dulu membawa kebahagiaan, kini justru menjadi pengingat kehilangan. Di jalan, tubuhnya semakin dingin. Tangannya menggenggam erat stang sepeda, giginya sedikit gemetar. Beberapa orang yang berteduh di emperan toko menatapnya iba. Ada yang berbisik lirih. Kasihan sekali kakek itu. Masih harus bekerja di usia setua itu, di tengah hujan deras begini. Tapi Pak Sastro hanya menunduk, terus mengayuh. Ia tidak suka dikasihani. Yang ia butuhkan hanyalah kesempatan untuk tetap bekerja. Hujan semakin lebat. Air mengalir deras di sepanjang sisi jalan, membentuk aliran kecil seperti sungai. Ban sepeda sulit dikendalikan, beberapa kali hampir tergelincir. Namun pengalaman panjang membuatnya tetap bisa menjaga keseimbangan. Meski tubuhnya renta, semangatnya sekeras baja. Akhirnya ia sampai di rumah langganannya. Seorang ibu muda sudah menunggu di teras. Terkejut melihat kakek itu datang basah kuyup. "Pak Sastro." "Astaga. Bapak nekat sekali. Masuk dulu berteduh sebentar. Nanti saya ambilkan handuk," kata sang ibu dengan cemas. Pak Sastro tersenyum, tipis menurunkan 1 galon, lalu menyerahkan. "Tidak apa-apa, Bu. Saya sudah biasa begini. Hujan hanya air bukan batu. Lagi pula janji harus ditepati," jawabnya pelan. Ibu itu terharu, lalu membayar dengan tangan gemetar. "Semoga Bapak selalu diberi kesehatan. Saya benar-benar salut pada Bapak." Setelah itu, ia kembali mengayuh sepeda,
menuntaskan pengantaran terakhir. Hujan masih deras, tapi hatinya sedikit hangat. Ia merasa, meski hidupnya berat, masih ada orang-orang yang menghargai usahanya. Ketika semua galon habis, ia mencari tempat berteduh di bawah pohon besar di pinggir jalan. Ia duduk di atas batang akar yang menonjol, menatap derasnya hujan. Pikirannya kembali melayang. Ia teringat saat-saat terakhir bersama istrinya, terbaring lemah di ranjang, menggenggam tangannya erat. Jangan pernah berhenti, Mas. Hidup, ini harus kau jalani dengan tegar. Begitu pesan terakhir istrinya. Ia juga teringat anaknya, yang sebelum kecelakaan sempat berkata, "Ayah, kalau aku besar nanti, aku ingin membahagiakan ayah." Kalimat itu selalu terngiang di telinganya, menjadi alasan ia terus bertahan meski seorang diri. Air mata kembali mengalir, bercampur dengan hujan. Ia menatap jalanan panjang di depannya, seakan bertanya pada diri sendiri, sampai kapan roda ini harus berputar? Sampai kapan aku harus kuat? Namun setelah lama terdiam, ia menarik napas panjang, lalu berbisik, "Selama aku masih bisa mengayuh, aku akan terus berjalan." Hujan perlahan mulai reda. Langit tampak lebih cerah, meski masih meninggalkan genangan di mana-mana. Pak Sastro kembali berdiri, merapikan galon kosong, lalu menuntun sepedanya pulang. Tubuhnya lelah, namun hatinya lebih ringan. Hari itu, hujan tidak hanya membasahi bumi, tapi juga membuka kembali kenangan lama yang membuatnya sadar. Hidup memang penuh kehilangan, tapi selama roda tua itu masih bisa berputar, ia tidak boleh berhenti. Pagi itu, udara terasa lebih panas dari biasanya. Matahari baru naik setengah, namun sinarnya sudah menusuk kulit. Jalanan kota dipenuhi kendaraan yang bergegas menuju tujuan masing-masing. Klakson bersahutan, pedagang kaki lima berteriak menawarkan dagangan, dan debu jalanan beterbangan, membuat siapapun yang melintas harus menghela napas lebih dalam untuk menahan sesak. Di tengah keramaian itu, tampak Pak Sastro dengan sepeda tuanya. Roda berdecit pelan setiap kali pedal diinjak. Rak besi di belakang kembali menahan beban 8 galon penuh. Meski tubuhnya kurus dan renta, ia tetap mengayuh dengan sabar. Bagi orang lain, pemandangan itu biasa saja. Tapi bagi mereka yang mengenalnya, setiap kayuhan adalah simbol perjuangan hidup yang tak kenal lelah. Hari itu sebenarnya berjalan seperti biasanya. Beberapa pelanggan sudah ia datangi, beberapa galon sudah laku, dan wajah Pak Sastro terlihat sedikit lega. Namun di tengah perjalanan menuju perempatan besar, ia mendengar kabar dari seorang penjual bubur di pinggir jalan. "Hati-hati, Pak, di depan ada razia polisi. Katanya semua kendaraan diperiksa." Pak Sastro menoleh, tersenyum tipis, lalu menjawab, "Terima kasih, Bu. Insya Allah tidak apa-apa. Saya kan hanya naik sepeda." Ia kembali mengayuh, sama sekali tak merasa khawatir. Dalam pikirannya, razia biasanya untuk kendaraan bermotor, mobil, atau truk. Sepeda tua yang ia naiki tidak mungkin jadi masalah. Lagi pula, selama ini ia selalu menjaga diri untuk tidak melanggar aturan. Jadi mengapa harus takut? Namun, langkahnya terhenti ketika sampai di perempatan itu. Jalanan dipenuhi beberapa polisi berseragam lengkap. Ada yang membawa buku catatan, ada yang menenteng peluit, ada pula yang berdiri tegak dengan wajah kaku. Beberapa kendaraan bermotor diminta menepi. Ada mobil pribadi yang diperiksa, bahkan ada pengendara ojek daring yang dipaksa menunjukkan surat. Pak Sastro memperlambat kayuhan sepedanya. Ia melihat kanan dan kiri, mencoba mencari celah untuk lewat. Orang-orang yang diperiksa tampak resah. Ada yang wajahnya pucat, ada yang membantah, ada pula yang terpaksa pasrah. Suasana terasa tegang, berbeda dari razia-razia yang biasanya hanya sekadar formalitas. Kenapa polisi sebanyak itu? Sampai sepeda pun disuruh berhenti? Gumam Pak Sastro dalam hati. Ketika hampir melewati barisan polisi, tiba-tiba seorang polisi muda melambaikan tangan ke arahnya. "Hoi, kakek, berhenti." "Sebentar." Pak Sastro tertegun, tapi ia menurut. Sepedanya ia hentikan perlahan di pinggir jalan. Keringat menetes di pelipisnya, bukan hanya karena panas, tapi juga karena mulai ada rasa aneh di dadanya.
Ia menundukkan kepala, mencoba bersikap sopan. Iya, Pak Polisi. Ada apa ya? Tanyanya dengan suara pelandot polisi itu menatapnya sekilas, lalu melihat rak belakang sepedanya yang penuh galon. Kamu bawa apa ini? Galon isi ulang? Ada izinnya? Tanyanya dengan nada tajam. Pak Sastro sedikit bingung. Galon biasa, Pak. Saya jual keliling, sudah bertahun-tahun. Izin? Saya tidak tahu harus pakai izin apa. Saya hanya mengganti galon kosong dengan yang penuh. Orang kampung sudah langganan sama saya. Polisi itu mengernyit. Pokoknya kamu tidak bisa seenaknya jualan di jalan. Apalagi bawa muatan sebanyak ini. Bahaya. Bisa ditilang. Mendengar kata ditilang, hati Pak Sastro berdesir. Ia berusaha tetap tenang, tapi rasa heran memenuhi pikirannya. Sepanjang hidupnya, tidak pernah sekalipun ia ditilang. Ia hanyalah seorang penjual galon dengan sepeda tua. Bagaimana mungkin sepeda bisa dianggap melanggar aturan lalu lintas? Sementara itu, dua polisi lain mendekat. Mereka mengelilingi sepeda Pak Sastro, melihat-lihat galon yang terikat dengan tali tambang. Salah satunya berkata sambil mendengus, "Bahaya sekali ini. Bisa jatuh menimpa orang. Kalau mau lanjut, ya harus bayar damai. Kalau tidak, ya ditilang saja." Pak Sastro terdiam. Dadanya terasa sesak. Ia tahu benar istilah bayar damai berarti pungutan liar. Ia bukan orang bodoh, meski tubuhnya renta. Namun, ia juga tahu uang yang ada di sakunya hanya cukup untuk makan beberapa hari dan membeli obat batuk. Jika dipaksa membayar, itu berarti ia harus rela menahan sakit atau tidak makan. Dalam hatinya ia bergumam, "Ya Allah, apa salahku? Kenapa harus diperlakukan begini?" Kerumunan orang mulai memperhatikan. Beberapa pengendara motor yang berhenti di razia ikut melirik. Ada yang berbisik, ada yang sekadar menghela napas. Pemandangan seorang kakek tua dengan sepeda, tua yang dihentikan polisi jelas membuat banyak orang merasa iba, namun tak ada yang berani bicara. Pak Sastro mencoba tersenyum, meski wajahnya pucat. Dengan suara pelan, ia berkata, "Maaf, Pak Polisi, saya tidak punya uang lebih. Uang saya hanya cukup untuk beli obat dan makan. Kalau memang salah, silakan Bapak jelaskan. Saya tidak mengerti apa yang saya langgar." Polisi yang pertama menatapnya dingin, lalu menuliskan sesuatu di buku catatannya. Setelah itu, ia merobek selembar kertas, menyerahkan kepada Pak Sastro. "Ini surat tilangnya. Kamu bisa urus di pengadilan. Tapi kalau mau cepat, ya bayar saja di sini." Pak Sastro menatap kertas itu. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Ia tidak mengerti kenapa hidup yang sudah sulit harus ditambah dengan masalah seperti ini. Namun di balik tatapannya yang sayu, ada keteguhan hati. Ia menutup matanya sejenak, lalu menarik napas panjang. Dalam hatinya, ia berkata, "Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan memberi uang yang bukan semestinya. Sekalipun mereka memaksaku, aku harus tetap tegas. Karena kalau aku menyerah, aku bukan hanya kehilangan uang, tapi juga harga diri." Razia itu bukan lagi sekadar pemeriksaan. Bagi Pak Sastro, itu adalah ujian berat yang akan menentukan arah hidupnya. Ia tidak tahu bahwa apa yang baru saja dimulai hari itu akan mengubah segalanya. Jalan yang tadinya hanya penuh debu dan panas, kini berubah menjadi jalan yang dipenuhi ancaman. Dan roda tua yang selalu setia berputar, kini terhenti di hadapan kekuasaan yang semena-mena. Kertas lusuh dengan cap tinta biru itu kini berada di genggaman Pak Sastro. Tangannya bergetar, bukan karena dingin, melainkan karena campuran marah, bingung, dan pasrah yang bercampur jadi satu. Tulisan tangan polisi di atasnya nyaris tak terbaca, jelas, hanya angka-angka dan kalimat singkat yang membuat kepala seorang tua makin pening. Ia menatap kertas itu lama, lalu mendongak menatap polisi yang berdiri di depannya. "Pak, mohon maaf. Saya tidak mengerti. Apa kesalahan saya sampai ditilang? Saya hanya mengayuh sepeda, tidak punya mesin, tidak punya surat-surat. Apa salahnya, Pak?" Polisi muda itu hanya mengangkat dagu dengan angkuh. "Bawa muatan, berlebihan.
ITU bisa membahayakan pengguna jalan lain. Kalau kamu jatuh, orang lain bisa kena. Jadi ini pelanggaran. Kami tilang. Pak Sastro menarik napas panjang. Suaranya bergetar saat menjawab. Galon-galon ini sudah saya bawa bertahun-tahun. Tidak pernah ada masalah. Saya selalu hati-hati. Kenapa sekarang baru dibilang melanggar, Pak? Apa peraturan sudah berubah? Polisi lain, yang dari tadi hanya menyeringai, tiba-tiba menyela. Sudahlah, Kek. Tidak usah banyak tanya. Kalau mau, beres cepat, bayar di sini saja. Tidak usah ribet, Kak, pengadilan. Kasian juga kalau kakek harus bolak-balik urus sidang. Umur sudah tua, jalan jauh. Cukup kasih uang damai. 50.000 saja. Ucapan itu menghantam batin Pak Sastro. 50.000. Jumlah yang mungkin kecil bagi banyak orang, tapi bagi dirinya, uang sebesar itu bisa berarti beberapa hari makan atau beberapa kali membeli obat untuk batuknya yang tak kunjung sembuh. Ia merogoh saku celana, menarik sebuah dompet tipis. Dompet kulit itu sudah usang, pinggirannya mengelupas. Dari dalam, ia keluarkan beberapa lembar uang yang tak seberapa. Hanya ada 4 lembar 10 ribuan, dan 2 lembar 5 ribuan. Totalnya 40.000. Itu pun harus ia hemat hingga beberapa hari depan. Ia menatap uang itu lama, lalu menutup kembali dompetnya. Dengan suara lirih namun tegas, ia berkata, "Maaf, Pak, saya tidak bisa. Uang ini untuk beli obat. Kalau saya kasih, saya tidak bisa berobat. Biarlah saya ditilang, tapi jangan minta uang damai. Itu tidak benar." Polisi yang mendengar itu langsung mengernyit, wajahnya merah padam. Salah seorang menendang ban sepeda tua itu hingga bergoyang. Galon-galon di belakang berderak keras, hampir jatuh. Orang-orang yang menonton dari kejauhan mulai saling berbisik. Ada yang menggelengkan kepala, ada yang menunduk, enggan ikut campur. Dasar keras kepala, hardik polisi yang tadi meminta uang damai. Sudah tua, masih sok idealis. Kalau tidak mau bayar, jangan salahkan kami kalau kami tindak tegas. Pak Sastro memeluk erat stang sepedanya, berusaha menahan getaran tubuhnya. Hatinya bergemuruh, tapi ia tetap berdiri tegak. Ia tahu, menyerah pada ketidakadilan sama saja dengan membiarkan dirinya diinjak. Dengan suara serak, ia berkata, "Pak polisi, saya orang kecil. Saya hanya ingin mencari nafkah dengan cara halal. Saya tidak minta lebih. Jangan rampas hak saya hanya karena saya lemah. Kalau memang saya salah, tunjukkan aturan yang saya langgar. Saya akan ikut. Tapi jangan paksa saya memberi uang untuk sesuatu yang tidak ada dasarnya." Kata-kata itu membuat suasana makin panas. Polisi yang lain saling pandang. Lalu salah satu dari mereka meludah tanah dengan kasar. "Kakek ini bikin repot saja. Sudah jelas-jelas melanggar, masih banyak alasan. Lihat saja nanti, kami akan bikin kapok." Kerumunan orang semakin banyak. Ada seorang pemuda dengan ponsel di tangannya, berpura-pura menonton dari jauh, tapi sebenarnya merekam diam-diam. Wajahnya tegang, tapi ia tahu ini momen penting. Pak Sastro menunduk, menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Di dalam hatinya, ia berdoa lirih. "Ya Allah, berikan aku kekuatan. Jangan biarkan aku kalah oleh mereka yang semena-mena. Jangan biarkan harga diriku hancur hanya karena uang." Polisi kembali mendesak. Salah satu dari mereka mengacungkan jarinya ke wajah Pak Sastro. "Ini kesempatan terakhir, Kek. Bayar sekarang juga, atau kami tindak sepedamu. Galon-galonmu bisa kami amankan. Kamu mau bagaimana?" Suasana kian menegangkan. Jalanan yang biasanya hanya dipenuhi suara kendaraan, kini dipenuhi tatapan orang-orang yang menunggu apa yang akan terjadi. Hujan rintik mulai turun, menambah dramatis suasana. Pak Sastro mengangkat wajahnya, menatap mata polisi itu dalam-dalam. Dengan suara tegas meski serak, ia berkata, "Silakan kalau mau tindak. Tapi saya tidak akan kasih uang yang bukan hak kalian. Saya lebih baik kehilangan galon daripada kehilangan harga diri." Kata-kata itu seakan tamparan keras bagi para polisi. Wajah mereka semakin merah, urat di leher menegang. Salah seorang menendang galon hingga jatuh ke tanah, menggelinding di jalan, airnya tumpah membasahi aspal. Suara pecahan itu membuat orang-orang menahan napas. Pak Sastro hanya bisa menatap,
dengan mata berkaca-kaca. Tangannya gemetar, tapi ia tidak bergerak. Di dalam hatinya ia tahu, badai besar baru saja dimulai. Hujan yang semula hanya rintik kini semakin deras, mengguyur jalanan kota hingga basah dan licin. Air menetes dari ujung rambut putih Pak Sastro, menyusuri wajah keriputnya, bercampur dengan keringat dan air mata yang ia tahan dengan susah payah. Tangan tuanya yang kurus masih menggenggam stang sepeda, seolah itu satu-satunya pegangan hidup yang bisa ia lindungi Dot. Namun di depannya, 3 polisi berseragam tetap berdiri dengan wajah garang. Mereka tidak bergeming, meski tatapan orang-orang mulai semakin banyak tertuju pada mereka. Bisikan-bisikan semakin jelas terdengar. Kasihan sekali kakek itu. Kenapa sepeda tua ditilang? Tidak masuk akal. Polisi kok seperti itu? Meski ada simpati, tak seorang pun berani maju. Rasa takut masih lebih kuat daripada keberanian. Semua hanya jadi saksi bisu, kecuali seorang pemuda dengan jaket hitam yang sejak tadi diam-diam merekam dengan ponselnya. Dari balik kerumunan, jemarinya gemetar namun hatinya bulat. Ia tahu, rekaman ini harus disimpan, mungkin bisa jadi bukti kelak Dot. Sementara itu, polisi yang paling muda kembali melangkah mendekat KE sepeda Pak Sastro. Dengan tatapan tajam, ia menunjuk galon-galon yang tersusun di rak besi belakang. Kalau tidak mau bayar juga, jangan salahkan kami. Barangmu ini bisa kami sita. Atau kami rusakkan sekalian biar kapok. Pak Sastro menatapnya dengan mata memerah. Napasnya tersengal. Suaranya serak, namun tetap tegas. Galon-galon ini hasil keringat saya. Jangan rusak. Kalau memang mau sita, silakan lakukan sesuai aturan. Jangan main kasar. Saya tidak takut, tapi saya mohon, jangan tendang barang dagangan saya. Itu satu-satunya sumber hidup saya. Namun, kata-kata itu justru semakin memanaskan suasana. Polisi yang lain menyeringai. Lalu dengan gerakan tiba-tiba, kakinya menghantam salah satu galon. Dirak Dot Bruk! Galon plastik biru itu terjungkal KE jalanan, isinya tumpah membasahi aspal. Air muncrat bercampur dengan hujan, mengalir KE selokan. Suara benturan keras membuat semua orang di sekitar menahan napas. Pak Sastro berjongkok refleks. Tangannya gemetar mencoba meraih galon itu. Namun, sebelum sempat diangkat, tendangan lain menghantam galon berikutnya. Brak! Exclamation mark. Satu demi satu, galon-galon yang tersusun rapi mulai berjatuhan. Ada yang pecah, ada yang menggelinding jauh, ada yang hancur tutupnya. Jalanan yang tadi basah karena hujan kini makin banjir oleh air galon yang tumpah. Pak Sastro menjerit lirih, suara yang menusuk hati siapapun yang mendengar. Ya Allah, jangan, itu rezeki saya, jangan rusak semua. Namun, polisi itu tak menghiraukan. Bahkan salah satunya tertawa kecil, seakan puas melihat penderitaan seorang kakek tua. Kerumunan mulai resah. Beberapa orang bersuara, meski masih takut. Jangan begitu Pak Polisi. Itu kebangetan namanya. Kakek itu tidak salah apa-apa, tapi para polisi hanya melirik tajam, membuat orang-orang kembali diam. Mereka tahu berhadapan langsung bisa berbahaya. Pak Sastro mencoba bangkit. Tubuhnya goyah, namun ia tetap melindungi galon-galon yang tersisa dengan tubuhnya sendiri. Ia merentangkan tangan, berdiri di depan rak sepeda. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya berapi-api. Cukup. Kalau mau tendang lagi, tendang saya sekalian. Jangan injak-injak rezeki orang kecil seperti ini. Hening sejenak. Hujan terus turun, membasahi seragam polisi, membasahi pakaian lusuh Pak Sastro. Suasana tegang, itu seolah membekukan waktu. Namun coma polisi yang paling galak justru melangkah maju. Dengan ekspresi marah, ia mengangkat kakinya, bersiap menendang lagi. Kakek tua keras kepala, kamu kira kami takut? Tiba-tiba terdengar suara klakson mobil keras dari arah belakang kerumunan. Sebuah mobil sedan hitam berhenti mendadak di tepi jalan, kaca depannya terbuka sedikit. Dari dalam, seseorang memperhatikan kejadian itu dengan wajah serius. Orang itu tidak turun, tapi jelas-jelas melihat langsung keributan yang terjadi. Kerumunan mendadak gaduh, namun fokus masih tertuju
Pada Pak Sastro. Di tengah suasana itu, pemuda yang merekam sejak tadi kini memberanikan diri maju beberapa langkah. Ia berteriak lantang, meski suaranya bergetar. "Cukup, semua sudah terekam. Saya sudah rekam dari awal. Kalau Bapak terus rusak galon kakek ini, saya akan sebarkan videonya ke media sosial. Semua orang akan tahu kelakuan kalian." Polisi yang hendak menendang terhenti. Matanya menatap tajam ke arah pemuda itu. Rahangnya mengeras. "Kamu berani-beraninya ya bocah." Pemuda itu menelan ludah, tapi ia tidak mundur. Ia mengangkat ponselnya tinggi-tinggi, memastikan semua orang bisa melihat bahwa rekaman benar-benar ada. Sementara itu, Pak Sastro menatap pemuda itu dengan mata berkaca-kaca. Ada secercah harapan di dalam dirinya. Ia merasa tidak lagi sendirian. Polisi yang marah itu menurunkan kakinya, lalu mendekati pemuda tersebut dengan langkah besar. Suasana semakin panas. Kerumunan makin berdesakan. Sebagian mulai mengeluarkan ponsel mereka juga. Rekaman tak lagi hanya satu, tapi banyak. Pak Sastro berdiri terhuyung. Dadanya terasa sesak, namun ia menatap ke arah pemuda itu dengan rasa syukur. Dalam hatinya, ia berdoa lirih. "Ya Allah, jika memang kebenaran masih ada di dunia ini, tolonglah aku lewat anak muda itu." Hujan terus mengguyur deras, membasahi semua pihak. Namun di tengah derasnya air, api konflik semakin membara. Galon-galon yang hancur menjadi saksi bisu bahwa ketidakadilan benar-benar nyata di hadapan semua orang. Dan di sanalah, di jalan basah penuh air, seorang kakek tua berdiri tegak meski tubuhnya hampir roboh. Ia tidak lagi melawan dengan tenaga, melainkan dengan keberanian hati. Keberanian yang sebentar lagi akan mengguncang banyak pihak. Hujan deras terus mengguyur kota sore itu. Jalanan yang sebelumnya hanya ramai oleh kendaraan kini berubah menjadi panggung pertarungan antara kebenaran dan kesewenang-wenangan. Galon-galon Pak Sastro sudah banyak yang hancur. Airnya mengalir, deras di aspal, bercampur dengan hujan, membentuk genangan yang dingin. Namun dari kerumunan, ponsel-ponsel mulai terangkat tinggi, merekam setiap kejadian. Pemuda berjaket hitam, yang pertama kali berani bersuara kini berdiri tegak, meski wajahnya pucat. Ia terus mengarahkan kamera ponselnya ke arah polisi dan Pak Sastro, memastikan semua tersimpan jelas. Nafasnya memburu, tapi tekadnya lebih besar daripada rasa takut. "Kalian sudah kelewatan. Semua ini akan saya sebar. Biarlah orang tahu bagaimana kalian memperlakukan orang tua yang hanya mencari nafkah." "Halal!" teriaknya lantang. Polisi yang hendak menyergap pemuda itu sempat terdiam ketika menyadari semakin banyak orang mulai menyalakan kamera. Ada seorang ibu-ibu, ada tukang ojek, bahkan ada anak sekolah yang kebetulan lewat. Suara bisikan berubah menjadi sorakan kecil. "Rekam, rekam semuanya. Jangan takut. Ini harus viral. Biar semua orang tahu." Ketegangan semakin nyata. Para polisi yang tadi begitu berani menendang galon kini terlihat gelisah. Wajah mereka tegang, sorot matanya liar, mencari cara untuk mengendalikan situasi. Namun semakin keras mereka berteriak, semakin banyak kamera diarahkan ke wajah mereka. Pak Sastro berdiri lemah di tengah lingkaran itu. Tubuhnya menggigil, entah karena hujan, lelah, atau perasaan yang campur aduk. Ia menatap sekeliling. Matanya yang keriput kini berkaca-kaca. Ia tidak menyangka bahwa keberanian kecilnya menolak uang haram telah memicu reaksi sebesar ini. Dalam hatinya, ia berbisik lirih. "Ya Allah, ternyata masih ada orang-orang yang peduli. Aku tidak sendirian." Malam harinya, di sebuah kamar sederhana, pemuda berjaket hitam itu duduk di depan meja kecil dengan ponsel di tangannya. Jari-jarinya lincah mengedit rekaman yang ia ambil. Ia menambahkan potongan demi potongan, memperjelas momen ketika polisi menendang galon, mempertegas suara Pak Sastro yang memohon agar dagangannya tidak dirusak. Wajahnya serius, matanya merah, karena lelah, tapi ia tidak berhenti. Ia tahu betapa pentingnya rekaman ini. Setelah selesai, ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengetik caption. Seorang kakek tua penjual galon ditindas oleh oknum polisi. Ia dipaksa bayar uang damai, ditolak, dan dagangannya dihancurkan. Apakah ini wajah penegak hukum yang seharusnya melindungi rakyat? Tolong sebarkan.
Keadilan untuk kakek ini. Dengan satu sentuhan, video itu ia unggah ke media sosial. Dalam hitungan menit, komentar mulai berdatangan. Ya Allah, tega banget sama orang tua. Polisi model apa ini? Malu-maluin. Kasih, tahu lokasi kakek itu, biar bisa kita bantu. Tag Kang Dedi, biar beliau tahu. Jumlah penonton naik dengan cepat. Puluhan ribu, lalu ratusan ribu. Malam itu, video itu menjadi viral. Media sosial penuh dengan potongan rekaman Pak Sastro yang menahan galonnya dari tendangan polisi. Tagar #keadilan untuk kakek galon menduduki peringkat teratas. Di rumahnya yang megah namun sederhana, Kang Dedi, sang gubernur, sedang duduk di ruang kerja. Ia biasanya tidak terlalu banyak membuka media sosial, tapi malam itu salah satu stafnya masuk dengan wajah panik. Pak, maaf mengganggu. Ada video viral yang sepertinya perlu Bapak lihat. Kang Dedi mengangkat alis. Video apa? Staf itu menyerahkan tablet. Kang Dedi menonton dengan seksama. Dari layar, ia melihat seorang kakek tua berambut putih basah kuyup di tengah hujan, berusaha melindungi galon-galonnya yang ditendang polisi. Wajahnya langsung berubah. Matanya berkaca-kaca, rahangnya mengeras. Ya Allah, gumamnya lirih. Apa-apaan ini? Bagaimana bisa aparatku memperlakukan rakyat seperti ini? Ia menonton hingga akhir, memperhatikan ekspresi polisi, mendengar teriakan pemuda yang merekam, dan melihat bagaimana orang-orang mulai berani menyoraki ketidakadilan itu. Tangannya mengepal di meja. Ia tahu, ini bukan masalah kecil. Ini adalah tamparan besar bagi wibawa pemerintahan yang ia pimpin. Jika dibiarkan, kepercayaan rakyat akan hancur. Besok pagi, siapkan konferensi pers, dan cari tahu siapa kakek dalam video ini. Aku sendiri yang akan menemuinya. Staf itu mengangguk cepat, lalu keluar. Kang Dedi bersandar di kursinya. Matanya menatap langit-langit. Dalam hatinya, ia berkata, Pak Tua, engkau mungkin tidak tahu, tapi keberanianmu menolak ketidakadilan ini bisa mengguncang banyak orang. Aku tidak akan biarkan engkau sendirian melawan. Sementara itu, Pak Sastro malam itu hanya duduk di depan kecil rumahnya. Tubuhnya lelah, batuknya makin parah, tapi ia masih terjaga. Di meja kecil di sampingnya, tersisa hanya beberapa galon, kosong, sebagian pecah, sebagian masih bisa dipakai. Ia menatap kosong ke arah atap rumah yang bocor, mendengarkan tetesan hujan. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar sana. Ia tidak tahu bahwa wajahnya kini sudah dikenal ribuan orang di dunia maya. Ia hanya tahu satu hal. Esok pagi, ia harus kembali bangkit, kembali mencari rezeki, meski sepedanya rusak, meski galonnya tinggal sedikit. Dengan lirih, ia berdoa. Ya Allah, beri aku kekuatan. Aku hanya ingin hidup sederhana, tidak lebih. Jika memang ada keadilan, biarlah ia datang padaku. Jika tidak, aku akan tetap berjalan dengan apa adanya. Di luar sana, dunia sudah gempar, tapi di dalam rumah itu, seorang kakek tua hanya bisa berharap pada doa. Pagi itu, udara di kota terasa lebih berat dari biasanya. Setelah semalaman hujan mengguyur, jalanan masih basah, dedaunan meneteskan sisa air, dan langit tampak muram. Namun suasana masyarakat jauh lebih riuh. Video seorang kakek tua yang galon-galonnya ditendang polisi kini sudah tersebar ke berbagai penjuru negeri. Media televisi membicarakannya, radio menyinggungnya, bahkan surat kabar pagi itu menaruh berita tersebut di halaman depan. Kakek penjual galon ditindas polisi. Viral, oknum polisi paksa uang damai, barang dagangan dirusak. Publik geram, tagar keadilan untuk kakek galon penuhi media sosial. Nama Pak Sastro belum banyak yang tahu, tapi wajah renta dengan rambut putihnya sudah dikenali jutaan pasang mata. Di kantor gubernuran, suasana sangat berbeda. Biasanya, rapat pagi berjalan santai, penuh laporan rutin. Namun kali ini, semua pejabat terlihat tegang. Kang Dedi, gubernur yang dikenal tegas sekaligus merakyat, duduk di kursi kepemimpinannya dengan wajah kelam.
Di hadapannya, layar besar memutar ulang video viral itu. Setiap kali galon ditendang, setiap kali suara Pak Sastro terdengar memohon, sorot mata Kang Dedi semakin tajam. Ia memukul meja sekali, membuat ruangan berguncang. Cukup, tidak perlu ulang lagi. Aku sudah lihat lebih dari 10 kali. Ini pelecehan, ini penghinaan terhadap rakyat kecil yang seharusnya mereka lindungi. Semua pejabat terdiam. Tak ada yang berani menatap langsung. Cari siapa nama polisi itu. Semua yang terlihat di video harus segera ditahan sementara. Jangan tunggu lama. Jika Kapolres tidak bergerak, aku sendiri yang akan datang ke sana. Salah, satu staf mencoba menenangkan. Pak Gubernur, prosedur biasanya panjang. Harus ada pemeriksaan internal dulu. Kang Dedi menatapnya tajam, menusuk seperti pedang. Prosedur? Apa kamu pikir rakyat mau menunggu prosedur? Mereka sudah lihat dengan mata kepala sendiri. Video ini tidak butuh interpretasi. Itu bukti nyata. Kalau kita lambat, rakyat akan kehilangan kepercayaan, dan itu lebih berbahaya dari apapun. Suasana membeku. Semua hanya bisa mengangguk. Sementara itu, di sebuah kantor polisi sektor kota, para anggota yang terlibat razia duduk gelisah. Seragam mereka masih basah oleh keringat dingin. Mereka baru saja dimarahi atasan semalam, tapi pagi ini kabar lebih buruk datang. Gubernur sendiri sudah tahu, kata salah satu perwira dengan wajah muram. Beliau marah besar. Katanya, kalian semua akan dipanggil langsung ke kantor gubernur. Salah seorang polisi muda yang kemarin paling keras menendang galon memukul meja keras. Sial, gara-gara kakek tua itu, karier kita bisa hancur. Temannya mendengus. Bukan kakek itu yang salah, kita yang kebablasan. Sudah aku bilang jangan kasar, sekarang lihat akibatnya. Wajah mereka pucat, tak ada lagi sisa arogansi yang kemarin mereka tunjukkan di jalanan. Di sisi lain kota, Pak Sastro duduk di rumah kecilnya. Pagi itu ia tidak berjualan. Tubuhnya lemah, batuknya semakin parah, dan sebagian galonnya rusak. Namun yang lebih ia rasakan adalah kekosongan. Ia belum tahu dirinya sedang jadi pembicaraan di mana-mana. Ia belum tahu bahwa gubernur sedang mencarinya. Baginya, hari itu sama saja dengan hari-hari lain. Penuh perjuangan untuk sekadar bertahan hidup. Tetangganya Burini datang membawa ponsel. Wajahnya berbinar. Pak Sastro, Pak, ini lihat. Bapak jadi viral. Semua orang bahas Bapak di internet. Video waktu polisi itu menendang galon Bapak tersebar ke mana-mana. Pak Sastro mengerutkan dahi, tidak begitu paham. Viral? Maksudnya? Apa, Bu? Bu Rini tersenyum, matanya berkaca-kaca. Artinya, orang-orang sekarang tahu Bapak dizalimi. Banyak yang dukung Bapak. Banyak yang marah sama polisi itu. Bahkan katanya, gubernur mau turun tangan. Bapak tidak sendirian lagi. Pak Sastro terdiam. Matanya menatap kosong lantai. Perasaan aneh memenuhi dadanya. Campuran lega, takut, dan tak percaya. Ia hanya bisa berbisik. Ya Allah, apa benar semua ini? Aku hanya orang kecil. Kenapa semua orang peduli padaku? Siang harinya, mobil dinas gubernuran berhenti di depan kantor kepolisian kota. Kehadiran Kang Dedi sontak membuat suasana tegang. Media sudah berkerumun, kamera menyorot, wartawan menodongkan mikrofon. Kang Dedi turun dari mobil dengan langkah mantap. Wajahnya serius, tidak ada senyum sama sekali. Ia langsung masuk ke gedung. Tanpa peduli teriakan wartawan yang berebut bertanya. Di dalam, para polisi yang kemarin terlibat sudah menunggu. Wajah mereka pucat pasi. Kepala mereka menunduk, keringat bercucuran. Kang Dedi berdiri di depan mereka, menatap satu persatu. Kalian tahu apa yang sudah kalian lakukan? Kalian bukan hanya menindas seorang rakyat kecil. Kalian menodai seragam yang kalian pakai. Seragam ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk melindungi. Tak ada yang berani bicara. Hanya terdengar suara jam dinding berdetak. Mulai hari ini, kalian semua saya nonaktifkan sementara. Proses hukum harus berjalan. Dan saya pastikan rakyat tahu bahwa tidak ada yang kebal hukum.
Siapapun yang bersalah harus dihukum. Suara Kang Dedi menggema. Para wartawan di luar gedung mulai menulis cepat, menyiarkan langsung berita itu. Publik bersorak di dunia maya, kagum dengan ketegasan Gubernur Dot. Namun bagi Kang Dedi, semua ini baru permulaan. Ia tahu, menyelesaikan masalah bukan hanya menghukum polisi itu, tapi juga memastikan Pak Sastro mendapatkan keadilan. Ia menoleh KE ajudannya. Cari di mana alamat kakek penjual galon itu. Aku mau temui dia langsung. Hari ini juga. Di rumah kecilnya, Pak Sastro masih duduk termenung. Ia belum tahu bahwa roda nasibnya sedang berputar cepat. Dari seorang kakek renta yang dianggap tak berdaya, kini ia akan segera menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Hidup yang selama ini terasa sepi dan sederhana, sebentar lagi akan berubah. Langit siang itu masih mendung, meski hujan sudah berhenti sejak pagi. Jalanan kampung basah, penuh genangan kecil yang memantulkan cahaya redup matahari. Angin lembab bertiup pelan, membawa aroma tanah basah. Di ujung gang sempit, sebuah rumah kayu tua berdiri dengan dinding papan yang mulai lapuk. Atapnya bocor di beberapa tempat, lantainya sebagian sudah keropos. Itulah rumah Pak Sastro. Ia duduk di bangku kayu reyot di beranda rumah, tubuhnya berselimut, sarung lusuh. Napasnya tersengal, batuknya makin sering terdengar. Sejak kejadian kemarin, ia belum kembali berdagang. Galonnya banyak yang rusak, sepedanya patah di bagian rak besi. Yang tersisa hanyalah sisa tenaga dan doa yang ia panjatkan setiap hari. Tiba dash, tiba koma, suara ramai terdengar dari ujung gang. Anak-anak kecil berlarian, berteriak heboh. Pak! Pak! Ada mobil besar masuk kampung. Banyak orang, Pak. Ada kamera juga. Pak Sastro mengangkat kepala perlahan, wajahnya bingung. Tak lama, deretan mobil berhenti di depan gang kecil. Dari mobil utama, seorang pria tegap dengan jas sederhana keluar. Ia bukan pejabat yang gemar berpenampilan mewah, namun harismanya membuat semua mata langsung tertuju padanya. Dialah Kang Dedi, gubernur yang sejak semalam jadi buah bibir seluruh negeri. Orang kampung keluar rumah, berdesakan ingin melihat. Beberapa langsung mengenali wajah yang sering muncul di televisi. Ada yang berbisik lirih, ada yang bersorak kecil. Itu Kang Dedi. Benar dia datang ke sini. Mau ketemu Pak Sastro, ya Allah. Kang Dedi melangkah masuk gang dengan mantap. Kamera wartawan mengikuti dari belakang, namun ia tidak memperdulikannya. Matanya hanya fokus ke arah rumah reyot di ujung jalan, tempat seorang kakek renta menunggu dengan tatapan bingung. Ketika sampai di depan rumah, Kang Dedi berhenti sejenak, menundukkan kepala, lalu berjalan pelan mendekati Pak Sastro. Orang-orang yang menonton menahan napas. Suasana seketika hening. Pak Sastro berusaha berdiri, tubuhnya gemetar. Namun sebelum ia berhasil bangkit, Kang Dedi menahannya dengan lembut. Tidak usah berdiri, Pak, biar saya yang duduk. Kang Dedi lalu menarik kursi kayu kecil di dekatnya, duduk di samping Pak Sastro. Ia menatap wajah tua itu dalam-dalam, sorot matanya penuh empati. Bapak, maafkan saya. Maafkan kami semua. Seharusnya hal seperti kemarin tidak boleh terjadi. Polisi itu seharusnya melindungi Bapak, bukan menindas. Pak Sastro terdiam lama. Matanya berkaca-kaca. Ia menunduk, lalu berkata dengan suara serak. Saya tidak paham, Nak. Kenapa mereka melakukan itu? Saya hanya orang kecil, jualan galon. Saya tidak minta macam-macam. Kenapa hidup saya harus dipersulit? Kang Dedi menghela napas dalam. Ia meraih tangan keriput Pak Sastro, menggenggam erat. Bapak bukan orang kecil. Bapak adalah rakyat, dan rakyat adalah yang utama. Tanpa rakyat tidak ada arti semua jabatan ini. Perbuatan mereka adalah aib, bukan hanya untuk kepolisian, tapi juga untuk saya sebagai pemimpin. Karena itu saya datang langsung, untuk memastikan keadilan ditegakkan. Air mata menetes di pipi Pak Sastro. Tangannya bergetar, tapi genggaman Kang Dedi menyalurkan kekuatan. Terima kasih, Nak, ucap Pak Sastro lirih. Saya sudah tua. Saya tidak tahu harus berbuat apa selain berdoa. Kalau masih ada orang seperti kamu,
mungkin negeri ini masih punya harapan. Orang-orang yang menonton mulai terisak. Beberapa wartawan bahkan menurunkan kameranya sejenak, terhanyut dalam suasana haru. Kang Dedi menoleh ke arah ajudannya, memberi isyarat. Tak lama, beberapa orang membawa masuk galon baru dan sebuah sepeda 3 roda yang lebih kokoh, khusus untuk mengangkut barang. "Pak Sastro," kata Kang Dedi sambil menunjuk hadiah itu, "ini hanya bantuan kecil. Sepeda baru untuk Bapak berdagang dan beberapa galon pengganti. Tapi lebih dari itu, saya pastikan polisi yang menindas Bapak sudah dicopot dan sedang diproses hukum. Bapak tidak usah takut lagi." Pak Sastro menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah, bukan karena sedih, melainkan karena beban panjang yang seakan lepas. "Ya Allah, terima kasih," bisiknya. Orang kampung bertepuk tangan. Suasana yang tadinya muram berubah menjadi penuh haru. Beberapa anak kecil mendekat, melihat sepeda baru dengan mata berbinar. Kang Dedi menepuk bahu Pak Sastro pelan. "Pak, jangan menyerah. Hidup memang berat, tapi keberanian Bapak menolak uang haram sudah membuka mata banyak orang. Bapak adalah teladan. Jangan pernah merasa sendirian lagi. Kami bersama Bapak." Pak Sastro menatapnya dengan mata berair, lalu tersenyum tipis. "Terima kasih, Nak. Saya hanya ingin hidup sederhana, tidak lebih. Kalau bisa, biarlah tidak ada lagi orang seperti saya yang diperlakukan sewenang-wenang." Kang Dedi mengangguk mantap. "Itu janji saya, Pak. Perjuangan ini baru dimulai." Sore itu, berita tentang pertemuan gubernur dengan Pak Sastro tersebar luas. Televisi menyiarkan momen saat Kang Dedi duduk di kursi reot samping kakek tua, menggenggam tangannya erat. Media sosial kembali riuh, kali ini penuh dengan pujian. "Luar biasa Kang Dedi, turun langsung ke lapangan. Pak Sastro, engkau teladan keberanian. Semoga negeri ini punya lebih banyak pemimpin yang mau mendengar rakyat." Namun bagi Pak Sastro, semua itu tidak penting. Yang penting, ia merasa dihargai. Ia merasa hidupnya yang sederhana punya arti. Di malam hari, ketika kampung kembali sunyi, ia duduk di beranda rumahnya. Menatap sepeda baru yang terparkir di depan rumah, ia tersenyum kecil. "Ya Allah, terima kasih. Aku tidak tahu berapa lama lagi hidupku. Tapi hari ini aku merasa berarti. Bukan karena bantuan, tapi karena kebenaran akhirnya berdiri tegak." Hatinya tenang. Untuk pertama kali dalam waktu lama, ia bisa menarik napas lega. Pagi itu, udara terasa lebih segar dari biasanya. Matahari muncul malu-malu di balik awan tipis, menyinari jalanan kampung yang masih basah oleh embun. Burung-burung berkicau riang, seolah memberi salam pada hari baru. Di depan rumah kayu tua, milik Pak Sastro, sepeda 3 roda yang kemarin diberikan gubernur tampak berkilau, diterpa cahaya. Pak Sastro berdiri di sampingnya, meraba setang dengan jemari keriput. Wajahnya yang biasanya letih kini tampak lebih bersemangat. Meski tubuhnya masih sering batuk, ada sinar baru di matanya. Senyum kecil muncul di bibirnya. "Alhamdulillah, masih diberi kesempatan untuk mencoba lagi," gumamnya lirih. Tetangganya Coma Burini muncul sambil membawa 2 galon kosong. "Pak, saya isi ya. Mau sekalian bantu Bapak supaya galon baru ini cepat laku." Pak Sastro terkekeh kecil. "Wah, terima kasih Bu. Belum mulai jualan, sudah ada pelanggan." Suasana kampung pagi itu ramai. Banyak warga yang sengaja datang bukan hanya untuk membeli galon, tapi untuk menyapa, memberi dukungan, atau sekadar melihat Pak Sastro memulai lagi. Anak-anak kecil berlarian sambil menyoraki, "Ayo Pak Sastro, semangat jualan." Pak Sastro tersenyum haru. Tak pernah ia bayangkan dirinya, yang dulu sering diremehkan kini jadi pusat perhatian. Bukan karena ingin dihormati, tapi karena sikap teguhnya menolak uang haram telah membuka mata banyak orang. Sementara itu, di pusat kota, pemberitaan tentang Pak Sastro belum juga reda. Televisi masih menayangkan liputan khusus. Media sosial penuh dengan tagar, dan surat kabar memuat kisahnya sebagai headline. Bukan hanya kasus razia yang dibahas, tetapi juga sosok Pak Sastro sendiri. Seorang kakek tua penjual galon yang berani berkata tidak pada ketidakadilan,
meski tahu konsekuensinya berat. Seorang mahasiswa menulis di media daring, Pak Sastro adalah simbol keberanian rakyat kecil. Ia membuktikan bahwa menolak ketidakadilan tidak memerlukan kekuasaan, hanya hati yang jujur. Komentar serupa bermunculan dari berbagai kalangan. Aktivis, guru, bahkan tokoh agama. Nama Pak Sastro mendadak jadi teladan moral. Namun coma bagi Pak Sastro, kehidupan tetap berjalan sederhana. Siang itu ia kembali mengayuh sepeda barunya, mengantarkan galon KE rumah-rumah pelanggan. Bedanya, kali ini banyak orang yang menyapanya dengan hormat. Semangat Pak Sastro. Sehat terus ya, Pak. Kami bangga sama Bapak. Pak Sastro hanya tersenyum. Dalam hati ia berdoa semoga semua orang belajar dari peristiwa yang ia alami. Bahwa kejujuran harus tetap dijaga, apapun risikonya. Di sore hari, Kang Dedi kembali memberikan pernyataan resmi di kantor gubernuran. Ia menjelaskan bahwa seluruh polisi yang terlibat telah dicopot dari jabatan, sedang menjalani pemeriksaan, dan akan diproses sesuai hukum. Lebih dari itu, ia juga mengumumkan pembentukan tim khusus untuk mengawasi razia jalanan agar kejadian serupa tidak terulang. Di akhir pidatonya, Kang Dedi menyebut nama Pak Sastro dengan tegas. Kita semua berhutang pada seorang kakek tua bernama Sastro. Keberaniannya telah menyadarkan kita bahwa melawan ketidakadilan bukanlah tugas segelintir orang, tapi kewajiban bersama. Mari kita jadikan beliau sebagai teladan. Pidato itu disiarkan langsung, membuat nama Pak Sastro semakin melekat di hati masyarakat. Malam harinya, Pak Sastro duduk di beranda rumahnya. Lampu minyak kecil menyala redup, menerangi wajahnya yang penuh gurat usia. Ia menatap langit malam, bintang-bintang bertaburan. Ya Allah, bisiknya. Aku ini hanya seorang tua renta. Aku tidak pernah bercita-cita jadi apapun selain penjual galon yang jujur. Tapi engkau memberiku ujian, dan ternyata dari ujian itu banyak orang belajar. Jika memang engkau menghendaki aku jadi pelajaran untuk orang lain, semoga aku mampu menjalaninya dengan ikhlas. Batuknya kembali kambuh, namun kali ini ia tidak merasa rapuh. Hatinya kuat. Ia tahu dirinya bukan lagi kakek biasa di mata orang-orang. Ia adalah simbol keberanian. Waktu berlalu, namun kisah Pak Sastro tetap hidup di benak masyarakat. Di sekolah-sekolah, guru menceritakan keberaniannya kepada murid-murid. Di kampus, mahasiswa menjadikannya bahan diskusi tentang moralitas dan hukum. Bahkan di warung kopi, orang-orang masih menyebut namanya dengan penuh hormat. Bagi warga kampung, Pak Sastro adalah pahlawan mereka. Seorang yang tidak pernah belajar tentang kekuasaan, tapi mengajarkan arti sejati dari kejujuran dan keberanian. Suatu pagi, seorang pemuda datang ke rumahnya. Ia memperkenalkan diri sebagai wartawan muda. Pak Sastro, katanya dengan penuh hormat, saya ingin menulis buku tentang Bapak. Bukan tentang razia kemarin saja, tapi tentang hidup Bapak. Tentang perjuangan seorang manusia kecil yang besar hatinya. Pak Sastro terdiam lama, lalu tersenyum. Kalau memang itu bisa bermanfaat, silakan nak. Saya hanya ingin satu hal, jangan pernah melebih-lebihkan. Tulis apa adanya, karena saya hanyalah seorang penjual galon yang ingin hidup jujur. Wartawan, itu mengangguk mantap. Dan begitulah, kisah Pak Sastro terus bergulir. Dari seorang kakek tua yang hidup sederhana, ia berubah menjadi simbol keadilan. Dari galon-galon yang ditendang dengan semena-mena, lahirlah gerakan moral yang menggugah nurani bangsa. Hidup memang penuh cobaan, tapi keberanian untuk berkata tidak pada yang salah adalah kekuatan terbesar yang dimiliki manusia. Pak Sastro telah membuktikannya. Dan namanya akan selalu dikenang. Bukan karena ia kuat, bukan karena ia berkuasa, melainkan karena ia jujur dan berani.